Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Senang sekali di hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Sarapan. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di hari ini, di hari yang baru kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan segala kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dapat membaharui kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, dan kiranya Engkau memberkati kami untuk dapat menerima apa yang menjadi pesan dan amanat dalam firman Tuhan untuk kami di hari ini, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari ini bacaan kita terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-27 yang berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks yang barusan kita baca merupakan sebuah ayat yang terambil di dalam perikop Thomas yang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Digambarkan bahwa Thomas ini seringkali adalah murid yang imannya kerdil, murid yang tidak percaya, murid yang tidak setia pada apa yang dikatakan Yesus, karena Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga. Namun apa yang dilakukan oleh Thomas ini, ia tidak percaya, bahkan ia tidak mempercayai teman-temannya yang sudah mengatakan bahwa ia sudah melihat Yesus bangkit. Nah, yang terjadi di dalam diri Thomas ini adalah ia mengalami sebuah trauma yang begitu besar, karena Yesus, sosok yang ia agung-agungkan selama ini sebagai guru, sebagai rabi, sebagai role model yang sangat sempurna bagi kehidupannya, itu pada akhirnya harus ditangkap oleh tentara Romawi, dihukum dan disalibkan dan juga mati dengan cara yang begitu sangat sadis di mata Thomas. Maka dari itu Thomas mengalami trauma yang sangat berat dalam kehidupannya. Sosok yang sangat ia agungkan harus mati dengan cara yang mengenaskan. Itulah yang ada di dalam pikiran Thomas pada saat itu, sehingga apa yang teman-temannya katakan padanya tentang kebangkitan Yesus, ia tidak percaya lagi, karena traumanya itu sangat besar bagi kehidupannya. Thomas sangat terpukul dengan kematian Yesus yang begitu mengenaskan yang ada di depan matanya. Namun hal ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita punya permasalahan di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kita punya trauma, kita punya kekecewaan yang besar dalam kehidupan kita. Namun, satu hal yang penting, percaya pada Yesus itu menjadi sebuah kunci utama yang harus ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti Thomas yang awalnya ia mengunci rapat-rapat pintu dan juga jendela-jendela dalam rumahnya. Namun, Yesus dapat menembus batas yang ia berikan. Batas rapat, kunci pintu dan juga jendela, Yesus tembus dan Yesus tunjukkan luka yang ada di tangannya, sehingga Thomas dapat percaya lagi. Dan wujud Yesus yang menampakkan diri itu bukan wujud Yesus yang sempurna, tetapi tetaplah Yesus yang memiliki lubang dan luka yang ada di sekujur tubuhnya. Hal ini memberikan makna bahwa kita mungkin punya trauma, mungkin kita punya kekecewaan, mungkin kita punya pergumulan, sama seperti Thomas. Namun Yesus
tetap hadir di dalam kehidupan kita. Ia tidak meninggalkan kita. Bahkan wujudnya yang tetap terluka itu menunjukkan bahwa ia bersolidaritas terhadap permasalahan kita. Ya, ia ikut merasakan apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Jadi di hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa memang kita punya permasalahan yang mungkin tidak dapat kita selesaikan. Dan percaya pada Yesus mungkin tidak selalu masalah kita langsung selesai. Namun kehadiran Yesus dalam cerita Thomas ini memberikan makna bahwa Yesus yang bersolidaritas terhadap pergumulan kita, persoalan kita, itu dapat memberikan buah pengharapan dan juga kekuatan yang menjadi dorongan dalam menjalani kehidupan kita, proses kehidupan kita. Meski kehidupan kita tidak selalu mulus, tidak selalu enak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah Thomas dan Yesus di hari ini kita mengerti bahwa Yesus yang bersolidaritas terhadap Thomas yang memiliki trauma dan ketakutan, ia tetap hadir, ia tetap mendorong, dan Thomas akhirnya percaya terhadap Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap traumamu, dalam setiap kekecewaanmu, ingatlah bahwa Yesus tetap hadir, Yesus tetap menemani, dan Yesus yang akan memberikan dorongan ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepadanya untuk memberikan kekuatan dan juga pengharapan dalam menjalani setiap proses kehidupan kita, meski itu bukan sesuatu yang mulus-mulus saja. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, di hari ini kami bersyukur karena kami telah diingatkan dan belajar dari Thomas. Mungkin di dalam kehidupan kami banyak persoalan, banyak trauma, dan banyak hal-hal yang tidak berjalan mulus dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar seperti Thomas, Tuhan, yang mau percaya kepada Engkau, yang belajar menaruh kehidupan kami di dalam Engkau, sehingga di dalam trauma kami, di dalam pergumulan kami, Engkau sendiri yang hadir dan menemani kami dalam proses kehidupan kami. Sehingga ketika kami memiliki pergumulan, memiliki persoalan hidup, kami tidak terombang-ambing, namun kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dan menemani kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan juga pengharapan yang cerah di dalam Engkau untuk proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu.